Sepanjang sejarah, orang yang lahir dengan kembar siam selalu membuat orang lain tercengang. Terkadang muncul pula perasaan kasihan terhadap mereka karena harus berbagi organ tubuh dengan saudaranya. Belum lagi mengingat bahwa tingkat kematian bayi kembar siam yang relatif tinggi. Belum banyak penemuan yang dilakukan pada bayi kembar siam karena kasus ini jarang terjadi. Selain itu, tingkat kelangsungan hidupnya pun relatif singkat. Walaupun begitu, terdapat hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang kembar siam. Simak penjelasannya berikut ini. Istilah kembar siam. Sebenarnya istilah kembar siam bukanlah panggilan yang dapat diterima untuk menggambarkan mereka. Ini karena istilah tersebut sebenarnya digunakan untuk hal yang negatif. Dulu, pasangan kembar siam paling terkenal dalam sejarah, Eng dan Chang Bangker, lahir di Siam, Thailand. Istilah Siamese Twins adalah panggilan untuk saudara Bangker dalam pertunjukan sirkus keliling yang mereka ikuti. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan saudara kembar yang tubuhnya melekat satu sama lain. Kenapa bayi bisa terlahir sebagai kembar siam? Pada dasarnya, anak bisa terlahir kembar ketika sel telur yang dibuahi terbelah menjadi dua individu. Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar 8 hingga 12 hari setelah bertemu dengan sperma. Setelah itu, pembelahan akan berhenti dan masing-masing sel telur berkembang secara terpisah. Namun jika embrio tidak segera terpisah, pembelahan yang terjadi tidak akan sempurna. Embrio tersebut yang akan menjadi kembar siam. Kembar siam yang paling umum adalah kembar dempet dada. Ada lebih dari selusin klasifikasi untuk kembar siam berdasarkan di bagian tubuh mana mereka terhubung. Yang paling umum adalah Copagus Twins, yaitu 37% dari seluruh kembar siam yang ada di dunia. Jenis kembar siam ini terhubung di dada bagian atas dan berbagi hati yang sama. Itulah kenapa pemisahannya hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Sedangkan yang paling jarang adalah kembar siam di bagian kepala. Craniopagus adalah jenis kembar siam paling langka yang ada di dunia. Pasangan kembar siam ini terhubung di bagian kepala, tepatnya pada bagian belakang, atas, atau samping. Mereka memiliki tulang kepala yang sama, tetapi biasanya otak mereka terpisah. Hanya ada 2% kembar siam yang dempet kepala seperti ini atau setara dengan 1 dari 2,5 juta kelahiran. Sayangnya, hanya 25% pasangan Craniopagus yang bisa selamat setelah lahir. Sebagian Craniopagus bisa mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Terdapat kasus yang lebih langka lagi, yaitu kembar siam Craniopagus yang berbagi jaringan otak. Pasangan tersebut terhubung pada talamus, bagian otak yang menyampaikan informasi sensorik, mengatur sistem motorik dan kesadaran. Ini membuat mereka bisa mengetahui apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan satu sama lain. Kembar siam selalu memiliki jenis kelamin yang sama. Karena berasal dari sel telur yang sama, kembar siam termasuk kembar identik dengan jenis kelamin yang sama. Namun bukan hal yang mustahil untuk kembar siam memiliki jenis kelamin yang berbeda. Contohnya adalah bayi asal India yang lahir pada tahun 2016 lalu. Walaupun begitu, ini adalah kasus yang sangat jarang. Ada kemungkinan kembar siam berubah jenis kelamin setelah operasi pemisahan. Pipopagus adalah kembar siam yang berbagi bagian punggung bawah hingga pantat. Pada umumnya, mereka hanya memiliki satu saluran pencernaan dan satu alat kelamin. Jika ada Pipopagus laki-laki yang menjalani operasi pemisahan, organ vital tersebut hanya akan ada di salah satunya.
dokter akan memberikan vagina buatan pada yang lainnya. Kembar siam meninggal di waktu yang berdekatan. Jika salah satu kembar meninggal, maka pasangannya pun akan meninggal beberapa saat setelahnya. Ini karena toksin akan menyebar melalui pembuluh darah dengan cepat ke seluruh bagian tubuh. Hal ini terjadi di tahun 1969 pada kembar siam Daisy dan Violet Hilton dari Inggris. Mereka ditemukan meninggal tanpa diketahui. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa Daisy meninggal lebih dulu. Violet dilaporkan hidup hingga 4 hari setelahnya. Ini bisa dicegah jika operasi pemisahan segera dilakukan setelah salah satu kembar meninggal. Kembar siam pada umumnya bisa dipisahkan melalui operasi. Namun pada sebagian kasus, hal ini tidak bisa dilakukan karena mereka berbagi satu organ tubuh yang penting.